Ke Cikarang membeli semangka, selamat datang para pejuang matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para pejuang matematika. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya, sehingga diberikan semangat untuk mengikuti materi matematika hari ini. Kembali lagi bertemu dengan saya, Mardani, di channel saya. Di tempat ini kalian akan disuguhi dengan semua tentang pendidikan dan lebih khusus tentang edukasi matematika. Hari ini kita akan belajar tentang limit. Apa sih sebenarnya limit itu? Gampang atau susah ya? Yang pasti gampang dong, apalagi belajarnya dengan saya ya. Oke, sebelum kita mulai, siapkan dulu buku catatannya. Nanti dicatat hal-hal yang penting dan perlu untuk dicatat. Kemudian kumpulkan semangatnya ya, sehingga kalian bisa nanti memahami dengan mudah apa yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat materi kali ini ya. Tetap semangat ya. Langsung saja ya. Oke, ke konsep limit. Baiklah, sekarang kita belajar tentang konsep limit ya. Tapi sebelum kita belajar tentang lebih jauh mengenal konsep limit, kita belajar dulu tentang permasalahan-permasalahan tentang limit ya. Permasalahan pertama adalah jika 8 dibagi 2 sama dengan 4. Apakah persamaan ini benar? Untuk membuktikan persamaan ini cukup dengan dibuat dengan perkalian. Hasil dikalikan penyebutnya harus persis sama dengan pembilangnya. Kita buktikan ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kita buktikan. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, persamaan ini benar. Maka persamaan ini bisa dikatakan benar. Permasalahan yang kedua, 8 dibagi 1 sama dengan 8. Kita buktikan ya. 8 dikali 1 sama dengan 8. Baiklah, ini juga benar. Nah, kemudian 8 dibagi 0 sama dengan 0. Apakah persamaan ini benar? Kita buktikan. 0 dikali 0 sama dengan 8. Apakah persamaan ini benar? Harusnya 0 dikali 0 sama dengan 0. Maka persamaan ini salah. Permasalahan selanjutnya adalah jika 8 dibagi 0 apakah sama dengan 8? Kalau tadi sama dengan 0 salah ya. Coba kita sekarang sama dengan 8. Apakah ini benar? Kita buktikan. 8 dikali 0 sama dengan 8. Apakah 8 dikali 0 sama dengan 8? Salah. Harusnya 8 dikali 0 juga sama dengan 0. Sehingga dari permasalahan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa 8 dibagi 0 tidak terdefinisi, atau apapun bilangannya jika penyebutnya 0 ini dikatakan persamaan tidak terdefinisi di matematika ya. Kemudian permasalahan kedua, bagaimana jika 0 dibagi 0? Kita buktikan pakai konsep yang tadi ya, perkalian. Coba kita misalkan 0 dibagi 0 sama dengan 0. Apakah benar? 0 dibagi 0 sama dengan 0. Baiklah, ini benar ya. Bagaimana jika hasilnya sama dengan 1? Apakah ini juga benar? Kita coba. 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 0 sama dengan 0. Ini juga benar. Kemudian, kita coba satu lagi ya. Bagaimana kalau 0 dibagi 0 sama dengan 5 misalkan? Apakah ini benar? Kita coba. 5 dikali 0 sama dengan 0. Nah, persamaan ini juga benar. 5 dikali 0 sama dengan 0. Ini benar. Maka, jika 0 dibagi 0 karena semua angka itu benar hasilnya, 0 dibagi 0 ini dinyatakan dalam bentuk tak tentu. Jadi diingat-ingat ya teman-teman ya. Jika 8 dibagi 0, apapun angkanya jika penyebutnya 0, ini dikatakan atau dinyatakan dalam tidak terdefinisi. Tapi jika 0 dibagi 0, ini dinyatakan dalam bentuk tak tentu.
Ini permasalahan yang pertama ya. Oke, para pejuang matematika sekalian, tadi kalian sudah belajar tentang bentuk tak tentu dan bentuk tidak terdefinisi. Sekarang kita belajar tentang menghitung nilai suatu fungsi. Ini belum masuk ke konsep limit ya teman-teman ya. Kenapa? Kita refresh dulu ke pengetahuan kalian sehingga nanti ketika kita masuk konsep kita sudah paham begitu ya, dan tidak bingung lagi. Sekarang kita belajar tentang menghitung nilai suatu fungsi ya. Misalkan ada pertanyaan diketahui suatu fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5 dibagi x min 1. Tentukan nilai dari. Misalkan diminta nilai dari x sama dengan 2. Jika diminta x-nya sama dengan 2, maka x-nya kita masukkan ke fungsinya, x-nya diganti angka 2. Mana ada x di sini? Ini, dan ini. Kita ganti menjadi 2. Sehingga persamaan menjadi begini. F2. Kenapa kok 2? Karena x-nya diminta 2. 3 kali 2 pangkat 3. Dari mana ini teman-teman? Nah, lihat ini. X-nya kita ganti menjadi 2. Kemudian 2 kali 2 pangkat 2 dari ini kita ganti 2. Kemudian negatif 5 dibagi 2 dikurangi 1 karena X-nya diganti 2. Kemudian tinggal kita hitung. Pangkatnya kita hitung. Maka 2 pangkat 3 sama dengan 8 sehingga menjadi 3 pangkat 8. Kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 4, maka menjadi 2 pangkat 4. Min 5 kita tetap. Kemudian 2 kurangi 1 tetap ya. Sehingga kemudian kita kalikan 3 pangkat 8 sama dengan 24. 2 pangkat 4 kita kalikan menjadi 8. Min 5 tetap. 2 min 1 tetap. Kemudian kita jumlahkan dan kurangi. 24 tambah 8 berapa teman-teman? 32 dikurangi 5 menjadi 27. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sehingga 27 dibagi 1 sama dengan 27. Bisa teman-teman ya. Kalau minta untuk mencari nilai dari fungsi. Satu lagi ya, contoh satu lagi. Misalkan diminta x-nya sama dengan 0, maka x-nya kita ganti menjadi 0. Kemana? Ke persamaan berikut. X-nya kita rubah menjadi 0. Sehingga persamaannya menjadi berikut. F0, karena pertanyaannya 0. 3 kali 0 pangkat 3. 2 plus 2 kali 0 pangkat 2. Min 5. Kemudian 0 dikurangi 1. Ya, kita masukkan semua. X-nya menjadi 0. Kemudian kita hitung pangkatnya. 0 pangkat 3 sama dengan 0. 0 kuadrat sama dengan 0, min 5 tetap dan 0 tetap. Sehingga kita kalikan 3 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, yang lain tetap. Kita jumlahkan 0 tambah 0, 0 dikurangi 5, min 5. 0 dikurangi 1, negatif 1. Maka negatif 5 dibagi negatif 1 sama dengan 5. Positif ya, karena negatif dibagi negatif. Gimana teman-teman? Bisa ya ketika nanti ada soal mencari nilai dari suatu fungsi. Mudah ya. Oke, para pejuang matematika sekalian, sekarang kita masuk ke konsep limit ya. Pertama kita belajar tentang pengertian limit terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya limit itu? Jika di dalam bahasa limit itu pengertiannya adalah mendekati. Bukan mendekati kamu mendekati dia ya, bukan ya. Tapi pendekatan angka di matematika. Maksudnya bagaimana? Perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3 dibagi x min 1. Nah, jika diminta x-nya sama dengan 2, sama seperti persamaan yang kita pelajari sebelumnya, x-nya kita ganti menjadi 2 ya. Maka ini menjadi f2 sama dengan 2 kuadrat. Nah, dari mana? Ini x kuadrat kita rubah x-nya menjadi 2. 4 dikali 2 plus 3
dibagi 2 dikurangi 1 ya. Ini semua kan dari persamaan X-nya diganti 2. Tinggal kita hitung, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Yang lain masih tetap. Tinggal kita hitung, 4 dikurangi 8, min 4, ditambah 1, min 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sehingga negatif 1 dibagi 1 sama dengan, iya benar, negatif 1. Selanjutnya, jika diminta X-nya sama dengan 0, sama seperti barusan ya teman-teman ya. X-nya kita rubah menjadi 0. Maka ini menjadi F0 sama dengan 0 kuadrat plus negatif 4 kali 0 plus 3 dibagi 0 kurangi 1. Kita pangkatkan 0 kuadrat sama dengan 0, 4 kali 0 sama dengan 0. Yang lain masih kita tetapkan. Sehingga 0 kurangi 0, 0 ditambah 3, 3. 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Sehingga hasilnya 3 dibagi min 1, min 3 atau negatif 3. Benar. Terakhir, jika diminta X-nya sama dengan 1. Sehingga F1, maaf ini 1 sebenarnya ya. F1, 1 kuadrat negatif 4 kali 1 plus 3 dibagi 1 dikurangi 1. 1 kuadrat sama dengan 1, 4 kali 1 sama dengan 4 atau negatif 4 plus 3 ini masih tetap. Sehingga hasilnya 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Dan ini 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Masih ingat bentuk apa ini? Ya benar, bentuk tak tentu. Sehingga jika digambar di dalam koordinat kartesius X dan Y ya, kita lihat angka pertama. Angka pertama di sini yang diminta adalah X sama dengan 2. Ya, kita masukkan X-nya sama dengan 2. Jika X-nya sama dengan 2, hasilnya sama dengan negatif 1. Maka Y-nya sama dengan negatif 1. Kita tarik garis ya. Sehingga titik temunya di sini kita kasih titik temu. Kemudian selanjutnya ketika X-nya sama dengan 0, maka di sini ya. Kemudian Y-nya hasilnya sama dengan min 3 atau negatif 3. Maka titiknya sama dengan di sini. X-nya 0, Y-nya negatif 3. Maka titiknya di sini. Karena bentuk atau X sama dengan 1 bentuknya bentuk tak tentu, belum kita bisa tentukan hasilnya. Kita tarik garis dulu yang sudah ditentukan titiknya ini. Nah, sehingga ketemu garis penghubung menjadi garis biru ini. Sehingga jika X-nya sama dengan 1, titik temunya di mana di garis ini? Kita tarik garis. Nah, ke sini. Kemudian yang horizontalnya ke sini. Nah, kita kasih titik. Kenapa ini berbeda titiknya dengan yang sebelumnya? Karena ini belum pasti atau dalam bentuk tak tentu. Jadi kalau bentuk tak tentu titiknya apa ini ya? Bolong teman-teman ya, bolong. Oke, para pejuang sekalian, kita lanjutkan menganalisis titik yang tadi ya. Nah, dari grafik yang tadi kita temukan, ketika X-nya sama dengan 1, titik Y masih dalam bentuk tak tentu ya. Nah, pertanyaannya berapa titik di fx jika X-nya mendekati 1? Mari kita analisis menggunakan tabel titik ya. Nah, di sini kita bisa lihat tadi ketika X-nya sama dengan 0, hasilnya atau fx-nya sama dengan negatif 3. Kemudian dari kanan, jika X-nya sama dengan 2, hasilnya sama dengan negatif 1 tadi fx-nya ya. Kemudian jika X-nya 1, hasilnya atau fx-nya sama dengan bilangan tak tentu. Mari kita analisis dari kanan dulu ya.
Jika dari 2 ini kita turunkan angkanya, misalkan 1,9, hasilnya ditemukan negatif 1,1. Coba para pejuang sekalian dihitung menggunakan kalkulator jika tidak dipercaya ya. Tapi jika percaya, silahkan ikut saja ya. Tapi jika ingin membuktikan, bolehlah dibuktikan. Jika X-nya kita ganti 1,9, hasilnya negatif 1. Kemudian jika kita turunkan lagi, misalkan 1,09, hasilnya negatif 1,91. Dan jika diturunkan lagi, lebih kecil lagi, 1,009 misalkan, hasilnya negatif min 1,991 dan seterusnya. Tambah ke sini dari kanan ya, dari kanan 2. Tambah ke sini, ini mendekati angka berapa, teman-teman? Nah, oke, tahan dulu ya. Coba dari sini sekarang. Dari sini sekarang ya. Kalau dari 0 kita naikkan angkanya, misalkan 0,9, hasilnya mendapatkan nilai negatif min 2,1. Jika dinaikkan lagi 0,99, hasilnya menjadi min 2,01 dan seterusnya. Nah, ini mendekati berapa, teman-teman? Hasil ini dari mana sih? Coba teman-teman masukkan ke fungsi fx-nya jika tidak percaya ya. Maka hasilnya kita temukan seperti ini. Nah, jika x-nya mendekati 1 ya, coba dari kiri ini kita naikkan dan dari kanan kita turunkan. Dari 2 ini kita turunkan mendekati 1 juga. Maka ditemukan kalau dari kiri itu mendekati negatif 2. Coba kita lihat. Ini hasilnya min 2,1, min 2,01, min 2,001 dan seterusnya kan tambah mendekati min 2. Dan dari kanan pun sama. Jika kita turunkan, ini mendekati min 2. Ini min 1,1, min 1,91 dan seterusnya. Ini kan mendekati min 2. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Jadi dari kanan dan kiri semuanya mendekati negatif 2, padahal hasilnya bilangan tak tentu ya. Baiklah para pejuang sekalian, dari tabel yang tadi kita temukan bahwa diketahui jika X-nya sama dengan 1, X-nya mendekati negatif 2, baik kita analisis dari kanan dan kita analisis dari kiri, semuanya mendekati negatif 2. Maka dikatakan limit fungsi fx ini mendekati 1 sama dengan negatif 2. Jadi maksudnya ketika x-nya sama dengan 1, maka mendekati 1 ya dari kanan dan dari kiri, fx-nya juga mendekati negatif 2. Maka persamaan ini bisa ditulis dengan limit x mendekati 1 untuk fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3 dibagi x min 1 sama dengan negatif 2. Baiklah para pejuang sekalian, dari tabel yang tadi kita analisis ditemukan bahwa ketika x-nya sama dengan 1, fx-nya sama dengan negatif 2 atau mendekati negatif 2. Tapi masa mungkin atau tidak mungkin toh satu soal kita kerjakan sepanjang ini. Nah, ada caranya teman-teman untuk mengerjakan soal limit yang kita pelajari barusan. Ini kan kita analisis supaya teman-teman semua bisa mengerti prosesnya. Nah, sekarang cara mengerjakannya seperti ini. Nah, ini kan soalnya limit x1 x mendekati 1 fx x kuadrat min 4x plus 3 dibagi x min 1. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita lihat bilangan yang ada di belakang dan di tengah, yang atau bilangan yang tidak mempunyai x dan yang mempunyai x di tengah. Berapa angkanya? Negatif 4 dan 3. Nah, kita buat seperti ini teman-teman ya. Yang di belakang atau koefisiennya yang tidak memiliki x kita taruh di atas. Kemudian yang memiliki koefisien x atau yang di tengah kita taruh di samping. Masih ingat cara mengerjakan pemfaktoran teman-teman? Masih tentunya ya. Saya hanya mengulang saja ini ya. Sehingga kita cari dua angka, berapa kali berapa sama dengan 3 dan berapa kali berapa kalau dijumlahkan sama dengan 4.
Mengerti teman-teman? Saya ulangi ya. Jadi kita disuruh mencari dua angka jika dikalikan sama dengan 3 dan ketika dijumlahkan sama dengan 4. Berapa angka itu? Tidak lain dan tidak bukan hanya ada negatif 2 sama negatif 1. Coba kita kalikan negatif 3 dikali negatif 1, berapa hasilnya? 3, benar positif ya. Ketika dijumlahkan negatif 3 ditambah negatif 1 hasilnya 4. Nah, ini sudah benar. Jadi angka yang kita pakai adalah negatif 3 dan negatif 1. Maka kita masukkan teman-teman ya. Kita rubah yang di atas ya, persamaan yang di atas kita rubah menjadi x min 3 dikali x min 1. Dari mana angka ini? Angkanya kita peroleh dari sini tadi, negatif 3, dan negatif 1-nya kita peroleh dari sini ya. Jadi ini sudah berubah menjadi seperti ini. Nah, x ini dari mana? Nah, ini kan x kuadrat. Kita rubah pecah menjadi 2. Ya, dimengerti ya. Sekarang kita lihat sudah ada persamaan yang sama belum? Sama. Ada ya, ini. Nah, kita coret teman-teman karena sama. X negatif 1 ini kan sama. Kita coret sehingga menghasilkan hanya tinggal x min 3. Limit x mendekati 1, x min 3 dari mana? Dari sini. Sehingga x-nya kita masukkan. X-nya sama dengan berapa teman-teman? 1. Sehingga masukkan ke sini, x-nya kita ganti menjadi 1. Sehingga menjadi 1 dikurangi 3. 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 2. Mudah teman-teman ya. Itu materi limit untuk hari ini. Nah, itu tadi adalah konsep dari limit dan cara mengerjakan fungsi limit. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan soal berikut ya, agar pemahaman kalian lebih dalam dan mengerti tentang konsep dan cara mengerjakan fungsi limit. Nah, untuk soal-soal berikut ini boleh kalian masukkan terlebih dahulu x yang diganti 2. Tapi jika nanti hasilnya bilangan tak tentu atau bilangan tak hingga, kalian harus memfaktorkan seperti contoh yang sudah saya berikan sebelumnya. Nomor 2 pun sama. Jadi 3 ini boleh dimasukkan dulu ke x-nya. Kalau misalkan hasilnya angka atau bilangan bulat, maka itu hasilnya. Tapi jika hasilnya bilangan tak tentu, maka wajib difaktorkan. Nomor 3 pun sama, difaktorkan jika hasilnya bilangan tak tentu atau bilangan tak hingga. Silakan dicoba sendiri-sendiri ya. Jadi jika misalkan ada soal yang tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada guru kalian dan boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab. Itu tadi adalah materi untuk pertemuan kali ini tentang limit, khususnya konsep limit dan cara mengerjakan limit. Semoga materi kali ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe di tombol di bawah ini, dan like, dan juga boleh share kepada teman-teman yang lain agar mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan matematika. Terima kasih, jangan lupa dikerjakan soal yang tadi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.